Bab 1451, Tersangka. Berdengung. Berdengung. Sebuah helikopter militer terbang dengan kecepatan tinggi di atas hutan belantara. Zhao Yu pernah naik helikopter beberapa kali sebelumnya, namun tak satu pun yang menakutkan seperti hari ini. Helikopter itu sudah terlalu tua. Cat di badannya sudah mengelupas, dan mengeluarkan suara berderak saat terbang, seolah-olah akan hancur kapan saja. Rasanya seperti traktor. Ditambah lagi, pesawatnya sangat berguncang, bahkan membuat Zhao Yu, yang sebelumnya tidak pernah mengalami masalah, merasa pusing untuk pertama kalinya. Yelmas. Ya, saat ini, Ana, yang duduk di sebelah Zhao Yu, berbicara dengan keras kepada Zhao Yu dan Lu Keixuan. Informasinya telah dikonfirmasi. Orang-orang kami telah menangkap orang yang mencurigakan di kota Yelmas, dan kami menduga bahwa dia adalah anggota organisasi Banner. Apa? Zhao Yu menahan rasa pusingnya dan bertanya dengan keras, apa itu organisasi Panji? Teroris. Ana menjelaskan, mereka adalah organisasi teroris yang aktif di Asia Tengah. Mereka adalah orang-orang yang melakukan ledakan Tasian 2 tahun lalu. Mereka adalah musuh lama kita. Benar, kata Lu Keixuan, informasi yang kuterima menunjukkan bahwa organisasi Panji mungkin sedang merencanakan operasi rahasia di Yelmas. Mungkin ada lebih dari satu tersangka. Yelmas. Oh, kenang Zhao Yu. Bukankah itu kota besar terdekat dengan markas tim eksplorasi, yang di perbatasan dengan Faceri? Benar, Ana segera berkata, Yelmas adalah kota penting di perbatasan negara kita. Karena berada di perbatasan Faklia, tempat ini selalu menjadi tempat yang sensitif. Basis organisasi bendera juga ada di Faceri. Jika saya tidak salah, hilangnya tim eksplorasi kali ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan mereka. Benar sekali, kata Lu Keixuan. Pangkalan tim eksplorasi berjarak kurang dari 80 km dari Yelmas. Kemungkinan besar itu adalah pekerjaan organisasi Panji. Membaca di mibosnovel.com, silakan. Oh, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya, bagaimana dengan tersangka yang kita tangkap? Apa yang dia katakan? Apakah Anda menyebutkan tim eksplorasi? Bisakah Anda mengonfirmasi bahwa dia seorang teroris? Tidak, jawab Lu Keixuan. Orang itu sangat keras kepala. Dia belum mengatakan apapun. Tapi identitasnya palsu, kata Ana sambil melihat ponselnya. Ide palsu itu menyatakan bahwa dia adalah seorang pengusaha Kazakhstan. Tetapi dia berbicara dengan aksen Facerian dan membawa senjata terlarang. Jelas ada yang salah. Untuk situasi spesifiknya, kami masih memverifikasinya dengan Departemen Intelijen. Biarkan polisi setempat menginterogasinya terlebih dahulu. Kita perlu mengirim lebih banyak orang. Lu Keixuan mengingatkannya, bisa menculik 12 orang, itu artinya skala mereka tidak kecil. Sebaiknya kota ini diberlakukan darurat militer. Selain itu, kita harus memulai penyelidikan dari tempat tersangka ditangkap dan menemukan kaki tangannya sesegera mungkin. Kamu tidak tahu Yelmas, kata Ana sambil tersenyum. Kota ini berada di bawah darurat militer setiap hari dan setiap jam. Jangan khawatir, setelah mereka menangkap tersangka, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya. Setelah menjelaskan situasinya, karena pesawat berguncang hebat, baik Ana maupun Lu Keixuan merasa sedikit tidak nyaman, jadi mereka menutup mata untuk beristirahat. Meskipun Zhao Yu juga merasa tidak nyaman, pikirannya tidak pernah berhenti bekerja. Dia masih bertanya-tanya apakah hilangnya tim eksplorasi ada hubungannya dengan tersangka baru dan organisasi teroris mereka. Sebuah organisasi teroris luar negeri telah mengambil risiko memasuki pedalaman Tarstan dan kemudian menculik tim eksplorasi China. Mengapa ini terdengar agak tidak dapat diandalkan? Jika benar-benar dilakukan oleh kelompok teroris ini, apa tujuan mereka? Apakah Anda menggunakan sandera untuk mengancam pemerintahan Tartein atau Anda berkomplot melawan kami? Namun, Zhao Yu merasa bahwa apapun alasannya, jika benar-benar dilakukan oleh teroris, pasti tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Meski pesawat itu rusak, kecepatannya tidak lambat. Hanya butuh waktu setengah jam bagi pesawat itu untuk mendarat di kota Tarstan, Yelmas, di sebelah barat. Menurut Ana, Yelmas dikenal sebagai mutiara dataran tinggi.
Selain kaya akan sumber daya alam, kota ini juga merupakan kota kuno dengan sejarah panjang. Banyak peninggalan sejarah yang dilestarikan di kota ini. Namun, dibandingkan dengan sumber dayanya yang kaya dan sejarahnya yang panjang, Yelmas lebih terkenal dengan terorisnya. Menurut statistik yang tidak lengkap, jumlah serangan teroris yang dialami kota itu sudah masuk dalam 10 besar di dunia. Hampir setiap bulan terjadi 2 atau 3 serangan teroris. Sekalipun pemerintahan Tartain telah memperkuat langkah-langkah pengamanan, namun karena sistem klan yang rumit dan perbatasannya dengan Fakria, akar permasalahannya belum teratasi dalam waktu yang lama. Justru karena berbagai alasan historis, menangkap puluhan teroris di sini sekaligus, apalagi satu orang, bukanlah hal baru. Pesawat militer itu hampir sepenuhnya ditutup, dan Zhao Yu mengalami mabuk udara yang langka, jadi baru setelah pesawat mendarat dia dapat melihat wajah Yelmas dengan matanya sendiri. Sejauh mata memandang, hampir tidak ada bangunan tinggi yang lebih dari 4 lantai di seluruh kota. Kota itu tidak memiliki perencanaan, dan konstruksinya sangat sederhana. Hal itu membuat Zhao Yu merasa seolah-olah dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa kecilnya. Tampaknya daerah kecil Kinsan tempat ia tinggal semasa muda juga dibangun lebih baik daripada tempat ini. Pesawat mendarat di bandara yang dituju, agak jauh dari kantor polisi Yelmas. Polisi setempat telah mengirim kendaraan untuk menjemput mereka pagi-pagi sekali, semuanya adalah jeep kuno. Tak lama kemudian konvoi pun berangkat, dan 5 atau 6 mobil polisi melaju ke arah kantor polisi. Matahari bersinar cerah, dan suhu meningkat. Zhao Yu yang mengenakan pakaian tebal tiba-tiba merasa kepanasan dan pengap, sehingga ia harus menurunkan kaca jendela mobilnya yang dibuka dengan tangan. Di luar jendela terlihat pemandangan jalanan yang asing. Jalan-jalan sempit itu dipenuhi dengan berbagai macam pejalan kaki. Ada yang mengendarai mobil, ada yang mengendarai sepeda roda 3, dan ada yang bahkan mengendarai yak. Selain berbagai macam toko tua di jalan, ada banyak anak-anak yang bermain di jalan. Ada yang bermain lumpur, ada yang bermain sepak bola, dan ada yang kejar-kejaran dan bermain, sama sekali tidak menghiraukan mobil-mobil di jalan. Saya sudah memverifikasi identitasnya. Pada saat ini, Komandan, Ana, tiba-tiba meletakkan teleponnya dan berkata kepada Lu Keixuan dan Zhao Yu, saya tidak menyangka kita akan menangkap ikan sebesar itu. Tersangka yang ditangkap bernama Ekunde Saif, dia adalah sekretaris pemimpin organisasi Panji saat ini, Noah. Wah, Zhao Yu cemberut. Zaman sudah benar-benar berubah. Bahkan teroris punya sekretaris. Dia orang penting, kata Ana bersemangat, tunggu saja dan lihat saja. Karena dia muncul di Yelmas, itu berarti hilangnya tim penjelajah pasti ada hubungannya dengan organisasi bendera. Ana, Lu Keixuan berkata dengan hati-hati, karena kita sudah memastikan identitasnya, sebaiknya kamu menghubungi militer dan meminta mereka untuk mengirim lebih banyak polisi. Saya tahu cara kerja organisasi spanduk. Kita tidak boleh ceroboh. Jangan khawatir, kata Ana dengan percaya diri, aku sudah memindahkan pasukan pertahanan perbatasan terdekat. Lagi pula, pasukan polisi yang tertinggal sudah cukup. Baiklah, itu bagus. Saat mereka berbicara, Lu Keixuan dan Zhao Yu saling memandang. Meskipun Lu Keixuan tenang dan berpengalaman, Zhao Yu masih bisa melihat bahwa dia sengaja menyembunyikan kegugupannya. Zhao Yu mengerti bahwa Lu Keixuan tidak khawatir tentang para teroris, tetapi lebih pada keselamatan anggota tim eksplorasi. Dia takut jika dia tidak menanganinya dengan baik, itu akan memengaruhi kehidupan mereka. Bab 1452, Bab 1451 Trigram Kun menjadi kenyataan. Didi. Suara klakson mobil terdengar dari jalan-jalan Yelmas, membuat pasar yang sudah berisik menjadi semakin berisik. Semua sirene itu berasal dari mobil polisi yang bertugas menjemput Zhao Yu dan yang lainnya. Entah mengapa jalanan makin lama makin padat, membuat kereta kuda kesulitan melewatinya, dan lajunya makin melambat lagi dan lagi. Tanda pagar Akeong tanda pagar persen. Melihat kemacetan lalu lintas, pengemudi yang bertugas menjemput Zhao Yu dan yang lainnya mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa setempat, malu. Hari ini adalah hari upacara, Ana menerjemahkan. Jumlah orang lebih banyak. Kehidupan di sini lambat,
Jadi, bagaimana kita bisa melakukan itu? Lu Keixuan menatap kerumunan di luar jendela dan mendesak dengan cemas, kalian polisi. Tidak bisakah kalian memikirkan sesuatu? Situasinya mendesak, kita tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Saya mengerti. Ana buru-buru mengeluarkan walkie-talkie-nya dan menghubungi rekannya di depannya. Tak lama kemudian, petugas polisi mulai keluar dari mobil mereka dan menuju ke depan untuk memberi jalan bagi mobil polisi. Baru kemudian konvoi itu sedikit mempercepat lajunya. Tidak apa-apa, pasarnya hanya sejauh ini. Akan mudah untuk berjalan ke sana. Setelah meletakkan walkie-talkie, Ana menjelaskan kepada Lu Keixuan dengan malu, ini jalan terdekat. Wus, tepat saat Ana selesai berbicara, mereka mendengar suara sapi melenguh dari luar mobil. Mobil terpaksa berhenti bergerak lagi. Dia melihat keluar mobil dan melihat kawanan sapi di depannya. Mereka menutup jalan sepenuhnya. Sialan, kali ini, Ana tidak bisa menahan ekspresinya. Dia kembali mengambil walkie-talkie dan mendesak polisi di depan untuk mengusir bus secepat mungkin. Cek, Lu Keixuan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia jelas sangat tidak puas dengan efisiensi mereka. Membaca di mibosnovel.com, silakan. Namun, pada saat itu, Zhao Yu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Sejak dia mendapatkan heksagram bermutasi dengan kata, kun, dia telah lama menggunakan versi detektor tak terlihat yang disempurnakan untuk mengawasi pergerakan di sekitarnya, untuk berjaga-jaga. Yang mengejutkannya, ketika Bulls tiba-tiba muncul, detektor tiba-tiba mengeluarkan peringatan. Lampu merah pada layar tampilan berkedip luar biasa cepat, yang membuat Zhao Yu waspada. Dia segera menyalakan layar deteksi di benaknya. Dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka detektor itu akan mendeteksi dua alat peledak, yaitu bom sisi. Zhao Yu terkejut dan segera mengikuti lokasi yang ditunjukkan oleh detektor. Ia terkejut saat mengetahui bahwa bom itu ada di antara para Bulls. Oh, tidak. Detik berikutnya, Zhao Yu menyadari bahwa, setelah bom itu bergerak, bom itu berhenti di depan mobil di depan konvoi. Total ada 5 mobil polisi dalam konvoi yang bertugas menjemput mereka. Zhao Yu, Ana, dan Lu Keixuan duduk di tengah, dengan 2 mobil polisi menjaga mereka. Pada saat itu, bom tiba-tiba berhenti di mobil di depan. Ini. Zhao Yu segera menjulurkan kepalanya keluar mobil dan melihat ke arah sasaran. Ia pun makin terkejut saat melihat ada sebuah benda berbentuk persegi panjang tersangkut di salah satu sisi pintu mobil bagian depan. Karena ada banteng di dekatnya, tak seorang pun menyadari keadaan aneh di pintu. Jelaslah bahwa benda persegi panjang itu adalah bom. Ini, seseorang akan menyerang mereka. Rusak. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Zhao Yu tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan berani mengutak-atik armada polisi. Ini pasar. Jika bom meledak, konsekuensinya akan. Zhao Yu tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia hendak membuka pintu mobil dan bergegas keluar untuk menggunakan penjinak bom tak terlihat untuk menghentikan bom meledak. Namun, saat tangannya menyentuh pintu, detektor di otaknya mendeteksi situasi baru. Di atap luar mobil, detektor menemukan senapan mesin ringan mencong yang diam-diam mendekati mobil polisi. Ini. Dari mana datangnya senapan mesin ringan itu? Tidak diragukan lagi bahwa seseorang mencoba melancarkan serangan diam-diam. Zhao Yu terkejut dan segera mengeluarkan senjatanya untuk membidik, tetapi masih terlambat. Mobil di depan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan kedua bom yang menempel di pintu meledak pada saat yang bersamaan. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga tidak hanya meledakkan mobil, tetapi juga Bulls di dekatnya. Dalam sekejap mata, area itu diselimuti awan asap hitam. Dampak ledakan itu juga menghancurkan kaca mobil-mobil lain, dan banyak orang jatuh ke tanah. Pasar menjadi kacau. Pada saat yang sama ketika ledakan terjadi, pembunuh yang bersembunyi di atap mulai bergerak. Dia tiba-tiba muncul di atap dan menembaki konvoi. Zhao Yu siap melawan, tetapi ledakan itu begitu kuat sehingga dia hampir kehilangan pegangan pada senjatanya. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat seseorang menembaki dirinya.
Dia tidak punya waktu untuk membalas, jadi dia berbalik dan menekan Ana di bawah tubuhnya. Ketuk, ketuk, ketuk. Ketika peluru datang, mereka langsung menembus mobil dan menembaki mobil tersebut, meninggalkan lubang peluru di mana-mana. Untungnya, Zhao Yu bereaksi cukup cepat dan membuka baju anti peluru tak kasat mata itu tepat waktu. Kalau tidak, dia akan menyia-nyiakan bola evakuasi darurat yang berharga itu. Meskipun peluru mengenai punggungnya, dia tidak terluka. Akan tetapi, meskipun Zhao Yu berhasil melindungi Ana, sang pengemudi, yang duduk di kursi pengemudi, terkena peluru dan merintih kesakitan. Yang lebih parah adalah Lu Keixuan, yang duduk di kursi penumpang depan, juga mengerang. Jelas bahwa dia juga telah ditembak. Dada, ketuk 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 ketuk. Pada saat itu, polisi di dua mobil polisi di belakang bereaksi. Mereka bergegas keluar dari mobil dan menembaki si pembunuh di atap. Namun, hal yang mengerikan adalah mereka hanya fokus ke depan dan tidak menyadari bahwa dua teroris dengan senapan mesin ringan telah muncul di belakang mereka. Setelah kedua teroris melepaskan tembakan secara acak, para petugas polisi tidak punya waktu untuk bereaksi dan semuanya ditembak mati di tempat. Oh! Erangan Lu Keixuan terdengar dari dalam mobil. Zhao Yu mendongak dan melihat pahanya tertembak, darah mengalir keluar. Zhao Yu segera mengoleskan agen hemostatik tak terlihat pada luka pria itu untuk menghentikan pendarahan. Kemudian, Zhao Yu dengan murah hati memberikan dua pakaian anti peluru tak terlihat terakhir kepada Lu Keixuan dan Ana. Keluar, keluar. Lu Keixuan menggertakkan giginya dan berkata kepada Zhao Yu dan Su Lingyue, kita dikepung. Jika kita tetap di dalam mobil, kita hanya akan menunggu kematian. Kita harus segera keluar. Sambil berbicara, Lu Keixuan mengeluarkan senjatanya, membuka pintu dari kursi penumpang, dan bergegas keluar. Saat itu, pembunuh di atap sudah selesai mengisi ulang peluru. Ia menjulurkan kepalanya lagi dan siap menembaki konvoi untuk kedua kalinya. Masih banyak polisi yang terluka di dalam mobil. Jika mereka menembak lagi, mereka semua akan mati. Bajingan. Pada saat itu, Zhao Yu menjadi sangat marah. Dia pernah diserang orang lain sebelumnya, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang menderita korban sebanyak kali ini. Tidak peduli siapa teroris ini, atau apa motif mereka, tindakan mereka benar-benar tidak manusiawi dan tidak berperi kemanusiaan. Ini adalah pasar, dan ada begitu banyak orang tak bersalah dan ternak tak bersalah. Tidak peduli seberapa kejamnya seseorang, mereka tidak dapat memilih tempat seperti itu untuk menyerang. Brengsek. Melihat si pembunuh di atap, yang hendak menembak, Zhao Yu menggertakkan giginya, membuka pintu mobil, dan bergegas keluar. Bab 1453, Bab 1452 Batu Bata Zhao. Bang bang bang. Zhao Yu melepaskan dua tembakan ke arah si penembak. Meskipun tembakannya tidak mengenai si penembak di atap, tembakannya jelas mengganggu ritmenya, sehingga si penembak terpaksa mundur ke tempat yang aman. Namun, saat Zhao Yu baru saja keluar dari mobil polisi, kedua teroris yang menyerangnya dari belakang menemukannya dan langsung menembaknya. Mereka berdua memegang AK-47 klasik dan melepaskan beberapa tembakan ke arah Zhao Yu. Meskipun Zhao Yu mengenakan baju anti peluru yang tidak terlihat, peluru tetap merusaknya. Sistem segera memunculkan laporan kerusakan. Jika Zhao Yu terus terkena, baju anti peluru itu akan kehilangan efeknya. Namun, mata Zhao Yu sudah merah, jadi dia tidak peduli dengan alarm itu. Dengan sebuah pikiran, sebuah perisai tangan tak terlihat muncul di tangan kirinya, dan dia mengangkatnya untuk memblokir peluru yang datang dari kiri. Memanfaatkan waktu ini, dia melangkah 2 atau 3 langkah ke dasar rumah rendah itu, menginjak tumpukan batu bata pecah dengan satu kaki, dan melompat ke atas sambil mengaktifkan peluncur pegas tak kasat mata, dan dengan mudah melompat ke atas atap. Bang bang bang. Begitu Zhao Yu mencapai atap, dia langsung menembak si pembunuh. Pembunuh itu tidak akan pernah menyangka bahwa Zhao Yu akan mampu melompat dalam satu langkah. Dia terkejut, dan tembakannya agak terlalu lambat. Pada akhirnya, Zhao Yu menembaknya di bahu. Pembunuh itu berteriak, tetapi dia tidak menyerah untuk melawan. Sebaliknya, dia berlutut dengan satu kaki dan membalas tembakan. AK-47 sangat kuat,
dan pelurunya ditembakkan ke Zhao Yu dari jarak dekat. Zhao Yu tidak menghindar, namun menggunakan tangan kirinya untuk menangkis dadanya, menggunakan perisai tangan untuk menangkis peluru, sedangkan tangan kanannya melepaskan 2 tembakan lagi. Pada jarak sedekat itu, tidak peduli seberapa buruk keahlian menembak Zhao Yu, mustahil baginya untuk meleset. 1 tembakan mengenai dada si pembunuh, sementara yang lain mengenai perut bagian bawahnya. Oh, membaca di mibosnovel.com, silakan. Pembunuh itu berteriak dan berlutut di tanah, memuntahkan darah. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Akan tetapi, tidak peduli betapa tidak percayanya dia, Zhao Yu segera melepaskan 2 tembakan lagi, membunuhnya di atap. Pada saat ini, asap tebal akibat ledakan membumbung tinggi, dan udara dipenuhi bau terbakar yang menyengat. Mobil polisi yang diledakkan masih terbakar. Pengemudi mobil dan petugas polisi yang bertugas membersihkan jalan seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk selamat. Teriakan dan ratapan terdengar di mana-mana di pasar. Itu adalah pemandangan yang tragis. Pada saat ini, Zhao Yu tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain. Dia dengan cepat menyambar AK-47 milik si pembunuh, menarik bautnya, dan menembaki kedua teroris itu. Namun, setelah beberapa kali baku tembak, Zhao Yu menyadari bahwa kedua pria itu telah bersembunyi di belakang mobil polisi. Dia telah meleset. Terlebih lagi, salah satu dari mereka, menggunakan mobil sebagai perlindungan, membalas dengan beberapa tembakan ke arah Zhao Yu. Brengsek, Zhao Yu bukan lagi seorang pemula. Dia tahu betul bahwa dia harus segera membereskan para teroris ini sebelum dia kehabisan perlengkapan. Suasana sudah kacau balau, dan dia tidak perlu lagi khawatir rahasianya akan terbongkar. Dia segera menggunakan 1000 poin petualangan untuk meningkatkan setelan anti peluru tak kasat matanya, yang tidak hanya meningkatkan daya pertahanannya tetapi juga memperpanjang waktu penggunaannya. Dia tidak punya pilihan lain. Hanya ada 3 baju anti peluru tak terlihat yang tersisa di bilah perangkatnya, dan dia telah menggunakan semuanya. Begitu waktunya habis, dia tidak akan memiliki lagi perangkat anti peluru yang cocok. Setelah penguatan itu selesai, ia meraih AK-47 miliknya dan melompat keluar dari rumah rendah, langsung menyerbu ke arah tempat persembunyian kedua teroris itu. Kedua teroris itu melihat Zhao Yu melompat turun dari atap dan segera membalas tembakan. Peluru mulai berbunyi lagi. Zhao Yu, hati-hati, hati-hati. Pada saat itu, teriakan kaget Lu Keixuan terdengar dari balik pagar di sisi lain mobil. Dia mengangkat senjatanya dan menembaki kedua teroris itu sambil berteriak kepada Zhao Yu, "Aku akan melindungimu." Tepat saat Lu Keixuan selesai berteriak, dia tiba-tiba mendengar sesuatu yang aneh di belakangnya. Dia segera berbalik untuk melihat. Siapa yang mengira akan ada teroris tersembunyi di antara kerumunan yang kacau. Pada saat itu, seorang pria berjubah panjang tiba-tiba mengangkat parang dan menebaskannya ke arah Lu Keixuan. Lu Keixuan terkejut dan segera menggunakan lengannya untuk menangkisnya. Pisau itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Bang! Lu Keixuan dulunya adalah agen khusus. Setelah menangkis pisau, dia memutar pergelangan tangannya dan menembakkan peluru ke arah penjahat, membunuhnya. Namun, ada lebih dari satu penjahat yang bergegas mendekat. Saat pria dengan pisau itu menebasnya, seorang penjahat lain bergegas mendekat dari sisi lain. Dia langsung menerkam dan mendorong Lu Keixuan ke tanah. Kemudian, penjahat lainnya bergegas keluar dan menendang senjata Lu Keixuan. Ketuk 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 ketuk. Pada saat kritis seperti itu, Zhao Yu melepaskan tembakan. AK-47 mengeluarkan suara tembakan yang jelas, dan hujan peluru melesat keluar, langsung membunuh beberapa teroris yang menyerang Lu Keixuan. Awalnya, Zhao Yu tidak begitu paham cara menggunakan senapan, jadi akurasinya kurang. Namun, dia tahu bahwa baju anti peluru tak kasat mata milik Lu Keixuan belum kehilangan efeknya, itulah sebabnya dia mengemudi dengan gegabah. Namun, perubahan arah yang tiba-tiba dari Zhao Yu memberi kesempatan kepada kedua teroris itu. Ketika mereka melihat bahwa Zhao Yu ditahan, mereka bergegas keluar dari belakang mobil mereka dan mulai menembaki Zhao Yu. Ketuk 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 ketuk, ketuk 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 ketuk. Peluru melesat di udara dengan kekuatan dahsyat,
menghancurkan mobil-mobil dan tembok di dekatnya hingga berkeping-keping. Namun, mereka mengira Zhao Yu pasti akan mati karena tembakan mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah Zhao Yu tertembak, dia tidak hanya tidak jatuh, tetapi dia juga mengarahkan moncong senjatanya dan menembaki mereka. Ketuk 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 ketuk, ketuk 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 ketuk. Kali ini suara tembakan bahkan lebih dahsyat. Kedua belah pihak berjarak 10 meter, dan tembakan seperti itu jarang terjadi. Tetapi hasilnya bahkan lebih mengejutkan, kedua belah pihak telah menghabiskan semua peluru mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang tewas pada akhirnya. Para teroris tidak memukul Zhao Yu, dan Zhao Yu pun tidak memukul mereka. Retakan, retakan, senapan macet dan peluru habis. Suasananya agak canggung. Namun, para teroris itu sudah siap. Mereka berdua segera mengeluarkan magasin dan mulai mengisi ulang. Akan tetapi, Zhao Yu telah merampas pistol itu, jadi bagaimana dia akan mengisinya kembali? Brengsek. Dengan penuh amarah, Zhao Yu membalikkan senapannya, memegang laras di tangannya, dan menggunakan AK sebagai tongkat, lalu menghantamkannya ke arah dua orang itu. Wah! Teriakan Zhao Yu mengejutkan kedua teroris itu. Salah satu dari mereka menjatuhkan klip itu ke tanah. Pria itu melihat bahwa keadaan tidak terlihat baik, jadi dia segera berteriak dan bergegas menuju Zhao Yu, mencoba mengulur waktu bagi rekannya. Pada saat itu, pria lainnya telah mengisi ulang senjatanya dan hendak menarik baut untuk menembak Zhao Yu. Persetan dengan kaki nenekmu. Zhao Yu adalah seorang ahli dalam pertarungan. Dia melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan pria itu untuk mengisi ulang tepat waktu, jadi dia melemparkan aknya dan mengenai pria itu tepat di wajahnya. Apa? Senapan berat itu menghantam wajah pria itu, dan dia pun jatuh terlentang. Dia hampir pingsan, dan senapan yang baru saja diisi ulang jatuh ke tanah. Wah! Setelah AK terbang keluar, Zhao Yu dipeluk oleh para teroris yang datang ke arahnya, dan dia jatuh ke tanah. Ah! Teroris itu mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke wajah Zhao Yu, sementara Zhao Yu mengangkat lengan kirinya untuk menangkisnya. Dengan suara keras, teroris itu tiba-tiba menjerit histeris. Dia kemudian melihat jari-jarinya sendiri yang patah. Perisai tangan Zhao Yu belum menghilang, jadi pukulannya tidak berbeda dengan memukul beton. Mungkin karena sudah terbiasa berkelahi, Zhao Yu mengangkat tangannya hendak melawan, tetapi saat menggerakkan tangannya, dia malah meraih sebuah batu bata. Pergilah ke neraka. Zhao Yu bahkan tidak berpikir dan melemparkan batu bata ke wajah teroris itu. Ah! Teroris itu menutupi wajahnya dan berteriak. Zhao Yu berbalik dan menekannya ke tanah, lalu melambaikan batu bata itu lagi. Zhao Yu adalah ahli dalam menggunakan batu bata, jadi ketika dia memukul wajah teroris itu bahkan tidak bersuara. Dia langsung pingsan dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Pada saat ini, teroris yang tertembak senapan itu tiba-tiba tersadar. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil AK yang terisi peluru di tanah, ingin menembak Zhao Yu. Akan tetapi, Zhao Yulun mengayunkan lengannya, dan batu bata di tangannya terlempar keluar, sekali lagi mengenai wajah pria itu. Degup, dengan suara teredam, teroris itu jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Aku akan memotong. Zhao Yu menatap batu bata itu dengan heran. Tartein ini tampak tidak berguna, tetapi batu bata itu sangat kuat. Bab 1454, Bab 1453 apa tujuannya? Tepat saat Zhao Yu memukul kedua teroris itu dengan batu bata, kubu Lu Keixuan kembali dalam bahaya. Meskipun Zhao Yu telah membantunya menembak jatuh beberapa perampok yang tiba-tiba menyerangnya, masih ada yang selamat di antara para perampok itu. Selain itu, dari arah ledakan, ada beberapa perampok lagi dengan parang yang bergegas mendekat. Ketika mereka melihat rekan mereka terbunuh, mereka semua menyerbu Lu Keixuan, ingin membunuhnya. Namun, meskipun Lu Keixuan telah tertembak di paha dan dia sudah tua, dia tetap menerima pelatihan profesional. Ketika dua penjahat di depan menebasnya, dia tidak hanya menghindar ke samping, tetapi juga memanfaatkan situasi untuk meraih tangan salah satu penjahat dan menusukkan parang di tangannya ke orang lain. Kemudian dia menyikut dan berlutut, menjatuhkan kedua pria itu ke tanah. Wah!
Para perampok di belakangnya berteriak dan menyerbu. Dalam sekejap mata, mereka mengepung Lu Keixuan dan mengarahkan pisau mereka ke arahnya. Lu Keixuan dikepung, tetapi dia tidak panik dan mulai berkelahi dengan para gangster. Meskipun tidak dapat dihindari untuk ditikam dalam kekacauan itu, kekuatan Lu Keixuan tidak berkurang. Dia menyerbu ke kiri dan kanan di antara kerumunan dan menjatuhkan beberapa penjahat lagi. Saat mereka bertarung, Lu Keixuan tiba-tiba merasakan tendangan di pahanya yang terluka. Dia menjerit kesakitan dan jatuh berlutut, terhuyung-huyung. Namun pada saat yang sama, ia mengambil kaki banteng dari tanah dan berbalik untuk menangkis parang tersebut. Kemudian, dia berguling di tanah, meraih pergelangan kaki seseorang dengan tangan kirinya, dan melemparkannya ke tanah. Setelah itu, dia melompat dengan satu kaki dan menghindari serangan orang lain. Kemudian, dia mengayunkan kaki bantengnya ke bawah dan menghantam bagian belakang kepala orang itu. Berdebar, kepala pria itu membentur tanah, dan dia tidak dapat bergerak lagi. Membaca di mibosnovel.com, silakan. Penjahat lain mencoba menyerang Lu Keixuan dari belakang, tetapi Lu Keixuan sudah siap. Dia memegang kaki banteng yang patah itu erat-erat dan berbalik untuk menusuk leher penjahat itu seperti sedang menusuk belati. Kaki banteng itu hancur berkeping-keping karena ledakan itu. Setelah sendi-sendi tulangnya patah, tulang itu menjadi sangat tajam. Dengan tusukan ini, tulang sapi itu menusuk leher penjahat itu. Lu Keixuan menarik leher pria itu dengan keras, dan leher pria itu menyemburkan darah seperti pegas. Mata penjahat itu dipenuhi rasa takut, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, dia jatuh ke dalam genangan darah. Namun, Lu Keixuan mendapat kesempatan saat ia mencabut kaki banteng, dan penjahat lain melihat kesempatan itu dan memotong punggungnya dengan pisau. Lu Keixuan menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah lagi. Pada saat itu, para bandit yang sudah dalam keadaan panik, melihat bahwa mereka telah berhasil dan semua menyerbu ke depan, ingin mencabik-cabik Lu Keixuan. Namun, mereka tidak menyangka seseorang tiba-tiba muncul di belakang Lu Keixuan. Pria itu memegang AK-47 di tangannya dan tampak seperti orang jahat. Begitu muncul, ia mengayunkan senapan itu ke arah kerumunan seperti tongkat. Akibatnya, salah satu penjahat tidak dapat menghindar tepat waktu dan terkena senapan, lalu berguling menjauh. Orang ini adalah Zhao Yu. Setelah mengambil gambar kedua teroris itu, dia melihat Lu Keixuan dikepung, jadi dia segera kembali untuk membantu. Berdebar, Zhao Yu mengangkat kakinya dan menendang kaki lainnya. Lebih jauh ke bawah, dia menyerbu kerumunan seperti harimau ganas dan mengayunkan AK-47-nya dengan kuat. Dalam sekejap mata, dia telah menjatuhkan beberapa orang lagi. Akibatnya, tidak banyak penjahat yang tersisa. Hanya 3 orang yang tersisa. Berdengung, berdengung. Pada saat itu, sirine polisi berbunyi di luar. Jelas bahwa bala bantuan telah tiba. Ketiganya ketakutan dan tidak tega lagi untuk melawan. Mereka hanya berbalik dan melarikan diri. Larilah ke kaki nenekmu, teriak Zhao Yu, membalikkan K-47 miliknya, menarik baut, dan menembaki ketiga pria itu. Setelah serangkaian tembakan, mereka bertiga dilalap api dalam sekejap mata. Mereka semua tertembak dan jatuh ke tanah, menggeliat tanpa henti. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Tepat saat Zhao Yu menarik pelatuknya, salah satu penjahat yang telah dia jatuhkan sebelumnya mengambil pistol Lu Keixuan yang hilang. Pria itu sangat gembira dan segera mengarahkan senjatanya ke Zhao Yu. Bang! Suara tembakan memang terdengar, tetapi orang yang jatuh ke tanah bukanlah Zhao Yu, melainkan penjahat yang mencoba menembaknya. Sebuah lubang berdarah keluar dari kepalanya, dan mayatnya jatuh ke tanah di tempat. Detik berikutnya, Zhao Yu melihat Ana dari Tartein sedang memegang pistol, dan dia menghampirinya dengan ekspresi ketakutan. Ternyata dialah yang melepaskan tembakan. Tanda pagar Akeong persen tanda pagar. Ana mengepalkan pistolnya erat-erat dan berteriak kepada para perampok dalam bahasa setempat. Mungkin itu seperti, jangan bergerak. Oh, pada saat ini, salah satu penjahat di kaki Zhao Yu mendengus dan ingin berdiri.
Zhao Yu memutar AK-47-nya lagi dan memukul kepala penjahat itu dengan gagang pistol, membuatnya pingsan. Melihat ini, penjahat lainnya tidak berani bergerak. Lu, bagaimana keadaanmu? Saat itulah Ana melihat Lu Keixuan yang terluka. Setelah pertempuran sengit tadi, Lu Keixuan berlumuran darah, dan itu adalah pemandangan yang tragis. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Lu Keixuan menggertakkan giginya dan berkata, petugas Ana, ini adalah serangan yang direncanakan. Bisakah kau melihatnya? Mereka menginginkan nyawa kita semua. Aku melihatnya. Pada saat itu, Ana tercengang. Meskipun dia seorang perwira, dia belum pernah mengalami serangan teroris yang sebenarnya. Dengan panik, dia menunjuk ke mobil yang baru saja dia tumpangi dan berkata dengan linglung, aku tidak tahu. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat Ana mendesah tak berdaya, orang banyak akhirnya melihat situasi yang tragis. Asap yang disebabkan oleh bom masih mengepul, dan mobil-mobil yang telah diledakkan masih terbakar. Ada banyak mayat di tempat kejadian, dan sulit untuk membedakan mana yang manusia dan mana yang sapi. Melihat kembali ke arah konvoi itu, setiap mobil polisi penuh dengan lubang peluru, kaca-kaca pecah, ban-ban kempes, dan beberapa jendela bahkan berlumuran darah. Pada saat ini, militer akhirnya tiba di tempat kejadian. Setelah menunjukkan identitas mereka pada saat yang sama dengan Ana, mereka akhirnya dapat mengidentifikasi diri mereka sendiri. Akan tetapi, sebelum dia bisa menjelaskan situasinya kepada mereka atau memberi perintah apapun, telepon yang dibawanya berdering. Ana segera mengambilnya dan melihatnya. Wajahnya menjadi pucat. Ini mengerikan. Ana menunjukkan gambar di layar ponselnya kepada Lu Keixuan dan Zhao Yu, lalu berkata dengan gembira, kami mendapat informasi yang salah. Pemimpin organisasi Panji, Noah, meninggal bulan lalu. Ekan Syafu ini. Ana menunjuk foto tersangka dan berkata, dia bukan lagi seorang sekretaris. Dia sekarang adalah bos organisasi Panji, Wufu. Hah. Lu Keixuan terkejut. Kau menangkap pemimpin mereka, jadi. Dia menunjuk ke tempat kejadian yang tragis. Mereka membalas dendam. Oh. Karena terlalu bersemangat, Lu Keixuan menarik lukanya, dan dia langsung meringis kesakitan. Tidak. Namun, Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia juga melihat pemandangan tragis itu dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, bos masih di kantor polisi. Karena mereka punya AK dan bom, mengapa mereka tidak pergi ke kantor polisi untuk menangkapnya? Sebaliknya, mereka datang untuk menyerang kita. Zhao Yu tiba-tiba menepuk pahanya dan berkata dengan keras, menyerang kita hanyalah rencana mereka untuk memancing kita pergi. Kantor polisi dalam bahaya. Tepat saat kata-kata Zhao Yu menjadi kenyataan, telepon Ana berdering. Apa? Setelah menjawab telepon, Ana sangat terkejut hingga hampir pingsan. Detektif Zhao benar, kantor polisi benar-benar diserang. Katanya putus asa. Bab 1455, Penyelamatan Darurat. Orang-orang ini adalah pasukan keamanan yang bertugas menjaga keamanan kantor polisi. Ana akhirnya mengerti tujuan teroris itu. Dia menunjuk ke arah tentara yang datang untuk membantu dan berkata, mereka menyerang kami untuk mengalihkan perhatian pasukan keamanan, lalu menyerang kantor polisi dan menyelamatkan Saif. Tidak sesederhana itu. Petugas Zhao dan aku diserang begitu kami tiba di Yelmas, kata Lu Keixuan sambil menutupi lukanya. Melihat situasi barusan, mereka pasti mencoba mengambil nyawa kita. Jadi, hilangnya tim eksplorasi pasti ada hubungannya dengan para teroris ini. Petugas Ana, teriak Lu Keixuan dengan penuh semangat, kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Aku mengerti. Ana masih dalam keadaan panik. Ketika mendengar peringatan Lu Keixuan, dia segera memerintahkan para prajurit di depannya untuk kembali ke kantor polisi untuk menyelamatkan mereka. Ketika para prajurit mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi di kantor polisi, mereka panik dan segera mengirim setengah dari pasukan polisi kembali ke kantor polisi untuk memberikan dukungan. Sudah terlambat. Ini perang sialan. Zhao Yu melihat pakaian anti peluru tak kasat mata miliknya, yang hampir kehilangan efeknya, dan bertanya kepada Ana, cepat dan beritahu aku seberapa jauh dari kantor polisi. Bagaimana aku bisa pergi? Itu.
Tidak jauh. Kalau aku berkendara dengan normal, aku bisa sampai di sana dalam 10 menit. Kita akan sampai di sana setelah beberapa belokan, tapi, kata Ana dengan cemas, aku khawatir kita tidak akan sampai dalam 10 menit. Kantor polisi sudah dibobol. Mereka harus datang meskipun mereka tidak berhasil. Bahkan jika mereka berhasil menyelamatkan bos, mereka harus bisa melarikan diri. Zhao Yu melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat sepeda motor roda 3 terparkir di sebelah kios kecil di pasar. Tanpa sepatah kata pun, dia melompat ke atas sepeda motor roda 3 dan menunjuk ponselnya sambil berkata kepada Ana, cepat kirim lokasi kantor polisi ke ponselku. Kamu tinggal di sini untuk membersihkan tempat kejadian, serahkan teroris padaku. Zhao Yu, kamu gila. Cepat kembali. Melihat ini, Lu Keixuan menjadi cemas. Dia mengangkat lengannya dan mencoba menghentikannya. Para teroris datang dengan persiapan. Bukan hanya 1 atau 2. Apa gunanya kamu pergi sendiri? Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Batuk, batuk, batuk. Dalam kecemasannya, Lu Keixuan terbatuk keras. Benar sekali. Aku akan memberitahu pasukan perbatasan dan menyuruh mereka mencegat para teroris. Kata Ana dengan cemas, jangan pergi, kumohon jangan pergi. Jaga baik-baik ketua kami Lu. Namun, Zhao Yu menunjuk Lu Keixuan dan berkata dengan tegas, masalah ini menyangkut nyawa 12 anggota tim eksplorasi. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kemudian, Zhao Yu mengambil sepeda motor roda 3 itu, menginjak gas, dan melaju di sepanjang jalan yang terbakar, menuju keluar pasar. Membaca di mibosnovel.com, silakan. Ini, Ana menjadi gugup dan bingung. Berderit, Zhao Yu baru melaju sejauh 2 meter ketika ia tiba-tiba berhenti. Ia kemudian menarik seorang prajurit muda dan menariknya ke jok belakang sepeda motor roda 3. Ana, bantu dia menerjemahkan. Zhao Yu menunjuk ke arah prajurit itu dan berteriak, minta dia untuk menunjukkan jalannya. Aku tidak butuh kamu untuk mengirimkan lokasinya. Aku ingin panduan hidup. Ana terdiam sejenak sebelum berteriak cepat kepada prajurit itu. Prajurit yang tercengang itu akhirnya mengangguk mengerti dan berhenti meronta. Zhao Yu melihat ada seorang pemandu, jadi dia menginjak gas lagi dan melaju-maju. Namun, kurang dari 2 meter kemudian, Ana tiba-tiba berteriak, berhenti. Berderit, Zhao Yu tidak mengerti, jadi dia menghentikan mobilnya lagi. Senjata, senjata, teriak Ana kepada prajurit yang tersisa, dan mereka segera menaruh senjata mereka di sepeda motor roda 3. Mereka bahkan membawa 2 granat. Benar juga, Zhao Yu menatap senjata itu dan memujinya. Kemudian, ia menginjak gas lagi dan melaju ke depan, menghilang dalam asap tebal dalam sekejap mata. Ana menatap punggung Zhao Yu dan memuji. Kupikir hanya Amerika Serikat yang punya Rambo. Keren sekali. Omong kosong, ini hanya omong kosong. Bisakah mereka mengejar teroris dengan sepeda roda 3? Batuk, batuk, batuk. Lu Keixuan berusaha keras untuk duduk dan berteriak pada Ana, cepat dan kirim lebih banyak orang. Aku memperingatkanmu, jika sesuatu terjadi pada Zhao Yu, aku belum selesai dengan Tartein. Ana segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon untuk meminta bantuan polisi lagi. Saat Ana mengerahkan pasukan polisi, Lu Keixuan tidak tinggal diam. Dia menyeka darah dari mulutnya dan memanggil agen yang telah dia atur di Yelmas untuk segera menambahkan Zhao Yu ke dalam tim. Setelah semua persiapan selesai, Lu Keixuan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia pun segera berkata kepada Ana, petugas Ana, ada satu hal lagi yang harus segera Anda lakukan. Kami diserang begitu kami turun dari pesawat. Ini cukup untuk membuktikan bahwa seseorang membocorkan informasi itu kepada Anda. Itulah sebabnya kau harus mencari tahu sekarang juga, kata Lu Keixuan sambil menggertakkan giginya. Siapa yang tahu di mana kita berada? Dan, cepat temukan beberapa orang yang masih hidup dan interogasi mereka. Kita harus mencari tahu apa tujuan mereka secepat mungkin, Puff. Lu Keixuan begitu cemas hingga dia memuntahkan darah dan pingsan di tempat. Lu, wajah Ana pucat karena ketakutan.
Dia berteriak panik kepada bawahannya, "Ambulans, panggil ambulans, cepat." Pada saat yang sama, Zhao Yu mengendarai sepeda motor roda 3, melaju kencang dalam perjalanan ke kantor polisi. Setelah melewati pasar, jalan memang menjadi lebar. Zhao Yu juga melihat mobil polisi yang bergegas ke kantor polisi untuk membantu. Namun, dia tahu betul bahwa para teroris telah bersiap. Ketika mobil polisi bergegas kembali ke kantor polisi, sudah pasti sudah terlambat. Jadi, dia tidak ragu menggunakan akselerator tak terlihat pada sepeda motor roda 3 itu, dan dalam sekejap mata, rasanya seperti dia sedang mengendarai F1. Petik 2. Zhao Yu tidak tahu apakah dia hanya memberinya petunjuk arah, tetapi dia segera menggunakan penerjemah tak terlihat untuk memahami apa yang dia katakan. Apa-apaan ini? Sejak kapan sepeda roda 3 kita bisa melaju secepat itu? Wuhuhuho, merek apa ini? Nanti aku beli lagi, jadi aku tidak perlu membeli mobil. Ternyata semua itu tidak masuk akal. Zhao Yu kembali memacu kecepatannya, dan hendak mengejar mobil polisi itu. Namun, prajurit itu akhirnya sampai pada intinya. Ia menepuk lengan Zhao Yu dan berkata, "Tuan, saya tahu jalan pintas. Belok kanan dari billboard dan Anda dapat mencapai pintu belakang kantor polisi terlebih dahulu." Oh. Tanpa diduga, tepat saat prajurit itu selesai berbicara, Zhao Yu membelokkan sepeda motor roda 3 itu ke dalam gang. Karena tanahnya tidak rata, sepeda motor roda 3 itu berguncang tanpa henti seolah-olah akan hancur kapan saja. Akan tetapi, Zhao Yu tidak melambat sedikit pun, melainkan langsung masuk ke gang kecil itu. Gang itu merupakan daerah pemukiman kumuh, dan di kedua sisinya terdapat rumah-rumah kayu sederhana dan bobrok. Bahkan ada beberapa orang yang tinggal di tenda-tenda. Keadaannya benar-benar kumuh. Namun, betapapun kumuhnya, itu tetap saja daerah pemukiman, jadi banyak pejalan kaki dan anak-anak yang saling kejar-kejaran di pinggir jalan. Zhao Yu terpaksa memperlambat laju mobilnya. Lebih jauh ke depan, setelah prajurit itu mengarahkannya untuk berbelok beberapa kali, Zhao Yu mulai menyesali pilihan jalan pintas ini, karena ada sapi dan domba di kedua sisi jalan. Sapi dan domba ini sangat tidak teratur. Tidak peduli seberapa keras Zhao Yu membunyikan klakson, mereka tidak bergerak. Untungnya, sepeda motor roda 3 itu berukuran kecil, jadi Zhao Yu bisa menyelinap di tengah jalan. Setelah 2 hingga 3 menit berlari melewati kawanan sapi dan domba, akhirnya dia melihat sebuah gedung dengan tanda polisi. Benar, di sana, prajurit di belakang mengambil senapan dan berkata dengan gugup, "Tuan, hati-hati. Orang-orang yang membawa bendera itu mungkin belum pergi." Zhao Yu mengumpat. Kata-kata prajurit itu benar-benar melukai moral mereka. Aku tidak terburu-buru ke sini dengan sekuat tenaga untuk membersihkan kekacauan para teroris. Kemudian, Zhao Yu mempercepat laju mobilnya dan langsung melaju menuju pintu masuk kantor polisi Yelmas. Akan tetapi, saat Zhao Yu hendak tiba, detektor tak kasat mata di otaknya tiba-tiba mengirimkan peringatan merah. Zhao Yu terkejut, dan dia segera menginjak rem untuk memperlambat lajunya. Akan tetapi, sebelum dia dapat melihat dengan jelas suara alarm itu, dia tiba-tiba mendengar serangkaian suara tembakan yang keras dari kompleks kantor polisi. Kemudian, dalam waktu kurang dari sedetik, Zhao Yu terkejut melihat sebuah roket yang bersinar menghantam ruang keamanan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, seluruh ruangan hancur berkeping-keping, dan dalam sekejap mata, ruangan itu dilalap api. Saat Zhao Yu sudah sangat dekat dengan sepeda motor roda 3 itu, kerikil yang berterbangan menghantam sepeda motor Zhao Yu. Zhao Yu dengan cepat menginjak rem, dan sepeda motor roda 3 itu jatuh ke ladang sayur di sebelahnya. Bab 1456, terbalik, 1. Setelah ruang keamanan diledakkan, beberapa mobil keluar dari sana sambil melepaskan tembakan gencar. Mobil-mobil itu semuanya truk pickup dengan kap mesin. Di belakang kap mesin berdiri teroris yang memegang berbagai macam senjata. Saat mereka duduk di dalam mobil, mereka melepaskan tembakan ke halaman. Suara tembakan itu memekakkan telinga, dan sangat dahsyat. Petik 2. Zhao Yu mengerti bahwa karena mobil teroris itu sudah keluar dari dalam,
itu berarti mereka telah mencapai tujuan mereka, yaitu menyelamatkan bos mereka. Selanjutnya, mereka harus mengendarai mobil ke tempat yang aman untuk menghindari kejaran dan blokade polisi Yalmas. Tidak, kita tidak boleh membiarkan mereka kabur. Begitu mereka kabur, akan semakin sulit menemukan keberadaan tim penjelajah. Sialan, aku akan mengambil risiko itu. Ini bukan pertama kalinya Zhao Yu melakukan hal seperti ini. Dia mengambil 2 granat dan memasukkannya ke dalam sakunya, lalu mengambil senapan dan berlari menuju konvoi teroris. Akan tetapi, Zhao Yu tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak ia kuasai. Sebelum ia menyerbu keluar, ia menghabiskan 1000 poin lagi untuk memperpanjang durasi baju anti peluru tak kasat mata itu selama 20 menit lagi. Karena dia mempunyai pakaian anti peluru yang tak terlihat dan perlengkapan lainnya, Zhao Yu berani mempertaruhkan nyawanya. Tidak, jangan. Melihat Zhao Yu berlari ke arah musuh, prajurit itu berteriak, tetapi tubuhnya masih meringkuk seperti bola, seolah-olah dia ingin bersembunyi di celah itu. Pada saat itu, para teroris telah mengusir 3 mobil dari halaman dan hanya meninggalkan 1 mobil. Pada akhirnya, para teroris di dalam truk pickup bertanggung jawab untuk membawa mereka ke belakang. Secara logika, mereka seharusnya berhasil melarikan diri. Namun, mata para teroris di dalam kendaraan itu semuanya merah. Mereka masih terus menembaki kompleks itu, memecahkan semua kaca jendela gedung dan bahkan membuat mobil polisi yang diparkir di tempat parkir berlubang. Akan tetapi, saat mereka tengah asyik menembaki dengan ganas, Zhao Yu tiba-tiba menyerbu keluar dari ladang sayur. Membaca di mibosnovel.com, silakan. Tut, tut, tut. Setelah beberapa kali tembak, peluru Zhao Yu mengenai kokpit. Mobil mereka tidak mempunyai kaca anti peluru, sehingga peluru mengenai pengemudi dan pengemudi lainnya, menyebabkan darah muncrat dan mereka tewas di tempat. Si pengemudi telah menginjak rem sebelum ia meninggal, dan para teroris di belakang truk tidak mengenakan sabuk pengaman. Di bawah pengereman yang begitu keras, mereka semua terlempar ke udara seperti pangsit, daging mereka beterbangan kemana-mana. Ah! Zhao Yu berteriak dan bergegas mendekat. Jari-jarinya menarik pelatuk dengan keras, menembaki banyak teroris. Tut, 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 tut. Peluru dari senapan melesat dengan dahsyat. Meskipun kemampuan menembak Zhao Yu buruk, dia terlalu dekat dengan para teroris. Saat peluru berjatuhan, darah menyembur keluar dari tubuh beberapa teroris. Mereka tertembak di tempat. Namun, karena targetnya tersebar, ketika Zhao Yu selesai menembak, ada 2 teroris yang belum jatuh dari mobil. Mereka sadar kembali dan mulai menembak balik ke arah Zhao Yu. Sialan, pergilah ke neraka. Zhao Yu meraung, mengabaikan serangan balik lawannya. Dia bergegas ke belakang truk pickup dan menembak kedua pria itu, mengubah mereka menjadi sarang tawon. Ledakan. 2 mayat tergeletak di dalam mobil. KKK. Dia tidak menyangka senapan Zhao Yu kehabisan peluru secepat itu. Pada titik ini, kemarahan Zhao Yu benar-benar memuncak. Ia membuang senapannya dan menebas seorang teroris yang sedang melawan, lalu mengulurkan tangan untuk membuka pintu mobil. Ia menarik pengemudi yang telah tertembak keluar dari mobil, lalu duduk di kursi pengemudi. Zhao Yu dapat melihat dengan jelas bahwa jika para teroris telah menyelamatkan bos mereka, mereka pasti tidak akan meninggalkan bos mereka di mobil terakhir. Jadi, jika ia ingin mengejar Sayafu, ia harus mengejar mobil di depannya. Pada saat itu, truk pickup di depannya adalah satu-satunya alat transportasi yang bisa digunakan Zhao Yu. Tentu saja, dia tidak bisa melewatkannya. Karena pengemudi tidak mematikan gas sebelum meninggal, pickup itu masih melaju. Zhao Yu mengganti persneling, dan mobil itu perlahan melaju maju. Namun, saat Zhao Yu hendak menambah kecepatan, seorang teroris tiba-tiba melompat dari luar jendela pengemudi. Teroris itu memasukkan laras AK-47-nya ke kursi pengemudi dan menembaki Zhao Yu. Reaksi Zhao Yu tidak lambat. Dia menggunakan perisai di tangan kirinya untuk menangkis serangan, sementara tangan kanannya memegang laras senapan dan memiringkannya ke satu sisi. Tut, tut, tut. AK-47 terbakar, dan semua peluru mengenai badan kursi penumpang.
Saat laras senapan itu kepanasan, tangan kanan Zhao Yu terasa terbakar, dan dia menjerit kesakitan. Ah! Zhao Yu sangat marah sehingga dia menginjak gas dan mengendarai pikapnya keluar. Ada tiang telepon di sisi jalan. Dia mendorong pintu hingga terbuka, dan teroris dengan AK itu menghantam tiang telepon. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Zhao Yu mengambil kesempatan itu untuk mengambil AK dan menaruhnya di mobilnya. Ah! Ketika dia melihat tangan kanannya lagi, tangan itu sudah melepuh karena panas. Obat luka bakar yang tak terlihat. Ini adalah alat baru yang pernah didapatkan Zhao Yu sebelumnya. Sekarang setelah dia menggunakannya, dia merasakan rasa sakit yang membakar di telapak tangannya berkurang banyak. Selanjutnya, ia merobek sehelai kain dari pakaiannya dan melilitkannya di tangannya, yang dapat dianggap sebagai perban. Karena ia tidak punya waktu untuk mengencangkannya, ia hanya menggunakan selotip tak terlihat untuk melilitkan kain dengan kuat. Setelah selesai, dia mengganti persneling, menginjak pedal gas, dan mengejar 3 mobil lain di depannya. Saat itu, ketiga mobil itu sudah melaju jauh. Zhao Yu menginjak pedal gas sedalam-dalamnya dan mengejar dari belakang. Mobil melaju kencang di jalan yang kasar, bergerak naik turun di bawah guncangan keras. Tak lama kemudian, jarak mereka semakin dekat. Namun, saat mereka sedang berkendara, sebuah jembatan kecil muncul di jalan. Jembatan kecil itu terbuat dari kayu. Mobil ketiga teroris itu berdengung saat mereka melewati jembatan yang longgar itu. Namun, setelah mobil terakhir melaju, seseorang benar-benar melemparkan granat. Ledakan, ledakan. Dengan meledaknya granat, sebuah retakan muncul di jembatan kayu yang sudah longgar dan tua itu. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana, seluruh jembatan akhirnya runtuh dan jatuh ke sungai dalam sekejap mata. Aku akan memotong. Zhao Yu mengejar mereka seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Ketika melihat jembatan kayu itu runtuh, ia tak punya pilihan selain menginjak rem, memutar balik mobil, dan memarkir mobil di bawah jembatan. Melihat Zhao Yu terhalang, teroris di mobil yang berlawanan berteriak puas. Dia menatap Zhao Yu dengan dingin dan perlahan menghilang dari pandangan Zhao Yu. Brengsek, Zhao Yu menamparkan kemudi dengan marah. Dia ingin memperkuat pesawat tak kasat mata sehingga dia bisa terbang di atas sungai dengan mobil. Namun, dia tahu bahwa dia membutuhkan setidaknya 8.000 poin untuk berhasil. Dia bahkan tidak memiliki 8.000 poin sekarang. Namun, menyerah bukanlah gaya Zhao Yu. Ia segera melepaskan drone tak terlihat. Saat drone itu terbang ke udara, tayangan di kepalanya dengan cepat menunjukkan video yang diambil dari langit. Dari rekaman video udara, terlihat bahwa setelah mobil teroris menyeberangi sungai, mobil tersebut terjun ke jalan tanah di sebelah kiri dan melaju langsung ke arah gunung di selatan. Zhao Yu telah melihat peta tersebut dan tahu bahwa pegunungan di selatan terhubung dengan Fakra. Begitu para teroris memasuki wilayah Fakra, baik Tartain maupun China tidak akan dapat menangkap mereka. Bab 1457, Terbalik 2. Tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Zhao Yu mengerti bahwa meskipun bukan karena hilangnya tim eksplorasi, dia tetap harus menangkap kelompok teroris kejam dan tak kenal ampun yang mengabaikan nyawa manusia. Sebenarnya, ketika Zhao Yu sudah memutuskan, dia sudah menyiapkan kombinasi pamungkas pesawat dan jubah tembus pandang. Meskipun jumlah kedua perangkat ini hampir habis, dia tidak bisa pelit dengan perangkat apapun selama masa kritis ini. Sungai di depannya lebarnya sekitar 10 meter, dan jembatannya runtuh. Dia tidak bisa memikirkan cara lain selain terbang. Akan tetapi, saat ia hendak menggunakan alat itu untuk terbang tak terlihat, ia tiba-tiba melihat dari video yang dikirim oleh pesawat tak berawak itu bahwa ada jembatan kecil lain beberapa ratus meter di selatan sungai. Karena musuh juga sedang menuju ke selatan, jika mereka menyeberangi sungai dari sana, mereka dapat terus mengejar musuh tanpa penundaan. Itu hebat. Mata Zhao Yu berbinar, saat ia melihat harapan lagi. Ia segera menginjak pedal gas dan langsung menuju jembatan lainnya. Namun, ketika sampai di jembatan, ia kecewa karena meskipun jembatan semen itu cukup lebar untuk dilintasi mobil, ada sederet pilar batu semen di jembatan itu.
Ia tidak tahu apakah itu karena daya dukungnya yang tidak mencukupi atau alasan lain. Jarak antar balok batu hanya cukup lebar untuk dilalui sepeda atau becak, tetapi mobil tidak bisa. Tentu saja, kekecewaan tidak berarti putus asa. Situasi ini tidak sulit bagi Zhao Yu. Dia mendengus dan segera memacu mobilnya maju beberapa meter, lalu memasukkan gigi mundur. Dia menginjak gas dan menggunakan bagian belakang truk pickup untuk menghantam balok batu di tengah. Berdebar. Akibat benturan keras itu, bagian belakang mobil penyok, namun pilar semennya juga miring dan retak. Membaca di mibosnovel.com, silakan. Kemudian, Zhao Yu melajukan mobilnya, menginjak pedal gas untuk kedua kalinya, dan menabrak sisi lain truk. Kali ini pilar beton itu tidak mampu lagi menahan benturan dan runtuh. Berdengung, berdengung. Truk pickup itu meraung saat melaju melintasi jembatan. Begitu melewati jembatan, Zhao Yu memutar setir untuk berbelok tajam. Dengan kecepatan tinggi, roda-rodanya berasap. Berdengung, berdengung. Kemudian, Zhao Yu menginjak gas, dan mobilnya langsung melaju ke arah teroris itu. Karena pesawat nirawak tak kasat mata itu terus mengikuti mereka, Zhao Yu tahu persis di mana lokasi para teroris itu. Dia segera mengejar mereka, sambil ingin membuka ponselnya untuk mengirim pesan kepada Ana dan yang lainnya, meminta mereka untuk membuat blokade jalan. Namun, setelah mencari ke dalam dan luar, dia kesal karena tidak dapat menemukan teleponnya. Ini, Zhao Yu meraba-raba lagi, tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Baru kemudian ia ingat bahwa ponselnya kemungkinan besar terjatuh saat sepeda motor roda 3 itu terbalik. Brengsek, sial, Zhao Yu melihat mayat di kursi penumpang. Melihat orang itu berpakaian lusuh, kecil kemungkinan dia membawa ponsel. Lagi pula, dia sudah dipukuli sampai terguling-guling. Bahkan jika dia membawa ponselnya pasti sudah rusak. Sepertinya, Zhao Yu menatap layar pengawasan drone di kepalanya dan berpikir dalam hati, sepertinya aku harus mengejar mereka sendirian. Baiklah, Zhao Yu menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Sialan, aku akan melawannya. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi. Akselerator tak terlihat lainnya diaktifkan, dan dia langsung menuju konvoi teroris. Setelah menyeberangi sungai, para teroris sudah tiba di pinggiran Yelmas. Bangunan dan pejalan kaki sudah lebih sedikit, dan jalannya lebih bergelombang. Zhao Yu menyadari bahwa, setelah para teroris berbelok beberapa kali, mereka mengikuti jalur kereta api dan memasuki lembah. Lembah itu disebut Neya, dan dalam bahasa setempat, Neya berarti kematian yang menyedihkan atau tulang-tulang. Konon, lembah itu tandus dan kekurangan sumber daya. Bangkai hewan berserakan di mana-mana, menjadikannya tanah tandus yang mengerikan. Dan lembah kematian ini adalah batas alami antara Tarstein dan Vakria. Dari apa yang terlihat, para teroris itu seharusnya berusaha kembali ke Valkyrie melalui lembah Neya. Meskipun lembah itu berada di perbatasan negara, karena keterbatasan kondisi ekonomi kedua negara, mustahil untuk menutup seluruh wilayah. Zhao Yu menduga karena para teroris telah memutuskan untuk menyeberangi perbatasan dari sana, kemungkinan besar akan ada seseorang yang menunggu mereka di Vakria. Oleh karena itu, ia harus mengejar mereka sebelum mereka diterima. Jika tidak, bahkan jika ia berhasil mengejar mereka, ia hanya akan mencari kematian. Oleh karena itu, Zhao Yu meningkatkan kecepatan truk pickup itu lagi, sedemikian rupa sehingga tampak seperti melaju dekat dengan tanah. Asteris wus. Asteris. Mobil itu melaju kencang, menimbulkan kepulan debu. Pejalan kaki di pinggir jalan bahkan tidak dapat melihat mobil itu sendiri, dan mereka mengira itu adalah monster yang terbang lewat. Di persimpangan menuju lembah sungai, ada pos penjaga perbatasan Yelmas. Selain mencegah orang memasuki lembah, pos jaga juga bertugas menjaga rel kereta api. Sebab, di Tartein ada jalur kereta api yang melintasi lembah Nelia. Jika teroris ingin memasuki lembah, mereka harus melewati pos terdepan ini. Namun, pos terdepan itu kekurangan personel dan perlengkapannya sudah ketinggalan zaman. Ketika para teroris tiba, mereka hampir mengabaikan keberadaan mereka. Mereka hanya melepaskan tembakan simbolis, dan para prajurit di pos terdepan itu semua ketakutan. Degup, degup,
Truk pikap di depan menerobos blokade jalan dan memimpin konvoi teroris ke lembah. Pada saat yang sama, Zhao Yu telah menyusul pos terdepan dan dengan cepat mendekati konvoi teroris. Hanya ada satu jalan samping di lembah yang dibangun di sepanjang rel kereta api. Para teroris mengikuti jalan samping itu dan dengan cepat menemukan Zhao Yu. Mereka segera mengangkat AK-47 di tangan mereka dan menembaki mobil Zhao Yu tanpa ragu-ragu. Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Peluru ditembakkan di lembah, menimbulkan gema yang tak terhitung jumlahnya, membuat pertempuran menjadi lebih intens. Hualalalala. Kaca depan mobil yang ditumpangi Zhao Yu sudah berlubang. Setelah terkena tembakan peledak dari pihak lain, kaca itu pecah. Peluru melesat ke kokpit, membuat banyak lubang kecil di jok. Jika bukan karena Zhao Yu yang mengenakan pakaian anti peluru tak terlihat yang diperkuat, kemungkinan besar dia tidak akan selamat dari peluru itu. Meskipun Zhao Yu tidak takut dengan peluru, ledakan peluru itu tetap membuatnya merasa tidak nyaman. Brengsek. Zhao Yu mengumpat. Dia memegang kemudi dengan erat dengan tangan kirinya dan mengangkat AK-47 dengan tangan kanannya, lalu menembaki pihak lain. Namun, karena jaraknya yang jauh, Zhao Yu hampir menghabiskan semua pelurunya, tetapi tidak ada yang terluka. Peluru lawan terus berhamburan ke arahnya, sehingga Zhao Yu hampir tidak bisa membuka matanya. Pada awalnya, Zhao Yu ingin menggunakan pedal gas untuk mendekati mobil di depannya dan menabrak mereka, atau menggunakan granat untuk menyambut mereka. Sayangnya, daya tembak musuh terlalu kuat. Jika dia mendekati mobil musuh dengan mudah, bukan hanya baju anti peluru tak kasat mata miliknya tidak akan mampu menahannya, tetapi mesin truk pikap itu juga akan hancur. Musuh masih punya 3 mobil. Kalau dia kehilangan alat transportasinya, itu tidak akan ada gunanya. Tidak, tak berdaya, Zhao Yu hanya bisa memperlambat laju mobilnya dan menjaga jarak antara dirinya dan musuh, sehingga mengurangi kekuatan pelurunya. Apa yang harus dilakukan? Zhao Yu tentu saja merasa cemas. Melihat bahwa durasi baju anti peluru tak kasat mata itu akan segera berakhir, dia enggan menghabiskan 1000 poin lagi untuk memperpanjangnya. Kemudian, bagaimana mereka bisa menerobos kekuatan tembakan musuh yang begitu kuat? Zhao Yu menatap musuh yang masih membidiknya dengan AK-47 mereka, lalu melihat ke mobil di belakangnya. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Bab 1458, membalikkan, 2. Di dalam mobil teroris, beberapa teroris yang baru saja menembak Zhao Yu melihat mobil Zhao Yu telah melambat, dan wajah mereka semua menunjukkan senyum puas. Di mata mereka, Zhao Yu tidak mungkin selamat dari tembakan yang ganas itu. Sekarang mobil itu melambat, orang itu pasti sudah mati. Namun, setelah beberapa detik, mereka terkejut melihat truk pikap yang penuh lubang itu kembali mengeluarkan suara mesin. Mobil itu tiba-tiba berbelok dari jalan dan mengarahkan bagasinya yang kempes ke arah mereka. Kemudian, truk pikap itu mulai mundur dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Truk itu benar-benar melaju ke arah mereka lagi. Para teroris di dalam mobil sangat terkejut. Mereka membongkar magasin dan mengganti peluru. Pada saat itu, kejadian luar biasa kembali terjadi di dalam truk pikap. Seorang pria dengan AK-47 tiba-tiba muncul dari belakang mobil. Itu adalah Zhao Yu. Ternyata ide Zhao Yu adalah membalikkan mobilnya, lalu menggunakan akselerator tak kasat matanya untuk mengejar mereka, sambil memanjat kap mobil untuk bertarung dengan pihak lain. Zhao Yu telah menggunakan trik yang sama ketika ia menangkap Jiang Kediaoming. Hanya saja mobilnya sekarang menghadap ke belakang. Dengan bantuan akselerator, truk pikap itu berhasil mengejar para teroris. Saat itu, para teroris telah selesai mengisi ulang peluru. Meskipun mereka merasa pemandangan di depan mereka agak aneh, mereka tetap langsung menembaki Zhao Yu. Pada saat yang sama, Zhao Yu yang sudah siap, menembaki mereka. Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk, tut. Membaca di mibosnovel.com, silakan. Meskipun keduanya adalah AK-47, suara yang dihasilkannya sedikit berbeda. Dalam sekejap, peluru beterbangan kemana-mana, dan baku tembak jarak dekat yang aneh namun sangat intens terjadi di jalan pegunungan. Saat peluru datang,
Zhao Yu menggunakan perisai tangan dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam AK-47 erat-erat, dan dia mengayunkannya ke arah musuh. Ding ding ding. Peluru mengenai mobil di kedua sisi, tetapi meskipun Zhao Yu tertembak, dia tidak terluka parah. Namun, para teroris jelas tidak bisa menahannya. Salah satu dari mereka dipukul di bahu oleh Zhao Yu dan jatuh ke tanah sambil meratap. Yang lainnya tertembak di kepala dan meninggal. Ah, para teroris itu semua tampak seperti melihat hantu. Mereka tidak mengerti mengapa orang itu tidak bisa dibunuh. Pada saat itu, ketika mereka melihat rekan mereka tertembak, mereka sangat takut sehingga mereka semua naik ke sisi mobil. Mereka hanya bisa membawa senapan di sisi mobil dan menggunakan sisi mobil sebagai perlindungan untuk terus menembaki Zhao Yu. Bang bang bang, tut, tut, tut. Karena Zhao Yu berdiri di posisi yang lebih tinggi, perisai tangannya tidak dapat menangkis semua peluru. Beberapa peluru lagi mengenainya, menyebabkan baju anti peluru yang tak terlihat itu membunyikan alarm bahwa baju itu akan segera rusak. Lebih parahnya lagi, AK di tangan Zhao Yu sudah kehabisan peluru. Brengsek. Untungnya, Zhao Yu sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia segera melempar AK dan mengeluarkan granat. Setelah menarik sumbu dengan cepat, dia melemparkannya langsung ke mobil lawan. Teguk. Granat itu mendarat di mobil pihak lain. Setelah serangkaian suara gemuruh, granat itu mendarat tepat di depan wajah teroris itu. Ah! Pria itu berseru dan hampir tanpa sadar meraih granat, dengan cepat melemparkannya keluar mobil. Tepat saat kedua mobil itu melaju kencang, granat itu meledak, meninggalkan kepulan asap hitam di jalan. Gelombang kejut itu membuat truk pikap Zhao Yu terguncang beberapa kali, dan dia hampir terjatuh. Mustahil, Zhao Yu tercengang. Dia tidak menyangka granatnya akan dilempar keluar oleh orang lain. Untung saja granatnya sudah jatuh ke tanah. Kalau dilempar balik, pasti malu banget. Melihat granat itu tidak mengenai mereka, moral para teroris kembali bangkit. Mereka memfokuskan tembakan ke arah Zhao Yu, menyebabkan percikan api beterbangan di pihak Zhao Yu dan menimbulkan kekacauan. Zhao Yu tidak punya pilihan selain bersandar ke mobil, mencoba menghindarinya. Namun, saat Zhao Yu hendak menghindar, dia tiba-tiba melihat sesuatu. Ternyata ada dua orang yang sudah meninggal di belakang mobil. Kedua orang ini adalah orang-orang yang telah ditembaknya di mobil sebelumnya, dan mereka berdua memegang AKS. Melihat pemandangan ini, Zhao Yu tiba-tiba teringat pada sebuah adegan film klasik. Pada saat itu, rasa bangga yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul dalam dirinya, membuatnya kehilangan akal sehatnya. Astaga, dia menggertakkan giginya, menyipitkan matanya, dan segera naik ke tubuh lelaki yang sudah meninggal itu. Dia mengambil dua AKS dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, ketika teroris pihak lain bertempur terlalu sengit, beberapa dari mereka kehabisan peluru, dan serangan mereka sedikit melemah. Pria dengan cedera bahu itu punya ide. Tiba-tiba dia ingat bahwa mereka juga membawa granat. Kalau begitu, mengapa tidak memberi Zhao Yu kesempatan untuk merasakan sendiri akibatnya? Dia telah belajar dari pengalaman Zhao Yu, jadi setelah menarik pin, dia tidak langsung melempar granat. Sebaliknya, dia menghitung detik-detik dan berencana untuk melemparnya tepat saat granat akan meledak. Namun, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Zhao Yu, yang berada di seberang mereka, tiba-tiba berdiri lagi dan menembaki mereka dengan tangan kiri dan kanannya. Tut, tut, tut. Ketuk 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 ketuk. Di tengah peluru, Zhao Yu berteriak dengan penuh semangat. Setelah Zhao Yu meraung, peluru ditembakkan ke arahnya seperti longsoran salju. Seluruh mobil diselimuti hujan peluru yang mengerikan. Du. Lebih dari selusin peluru mengenai sisi mobil dan masuk ke dalam melalui lubang yang dibuka sebelumnya, mengenai mata seorang teroris. Bang! Dengan ledakan lain, peluru mengenai ban, dan mobil pun meledak. Mobil berguncang hebat dan hampir kehilangan kendali. Peluru melesat di udara dan mengenai jendela truk pikap. Pengemudi di depan juga terkena tembakan. Yang paling menyedihkan adalah orang yang sedang menghitung detik dengan granat. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia hampir selesai menghitung, dia tiba-tiba tidak bisa melempar granat.
Dia bahkan tidak dapat mengangkat kepalanya di bawah tembakan yang begitu kuat. Namun, granat itu tidak menunggu siapapun. Melihat granat itu akan meledak, dia tidak punya pilihan lain selain bersiap dan mengangkat lengannya, siap untuk melompat. Pada akhirnya, Zhao Yu menembakkan sejumlah peluru ke arahnya, yang hampir mematahkan lengannya. Granat itu jatuh ke dalam mobil. Kali ini, teroris itu tidak bisa lagi membalikkan keadaan. Matanya dipenuhi keputusasaan. Ledakan, ledakan, granat meledak, dan truk pikap ikut meledak dan jatuh ke dalam parit di sampingnya. Kemudian, mobil kembali meledak dan ditelan lautan api. Astaga, melihat bahwa ia akhirnya berhasil mengalahkan lawannya, Zhao Yu mengangkat senjatanya dan bersorak kegirangan. Namun, sorak-sorainya hanya bertahan selama 2 detik. Ketika dia menatap lurus ke depan lagi, senyum di wajahnya langsung membeku. 2 truk pikap yang tersisa tiba-tiba berganti posisi di jalan. Truk pikap yang lebih besar yang awalnya berada di depan melambat ke posisi mobil kedua dan bertemu langsung dengan Zhao Yu. Detik berikutnya, salah satu teroris di belakang mobil menarik kain minyak, dan memperlihatkan senapan mesin berat di bawahnya. Bab 1459, Bab 1458 Fantasi. Persetan. Ketika melihat senapan mesin berat itu, mata Zhao Yu terbelalak lebar. Ia tidak menyangka para teroris itu membawa senjata yang begitu dahsyat. Bukankah operasi ini sedikit terlalu King mengagumkan? Tampaknya demi menyelamatkan bos mereka, mereka semua berusaha sekuat tenaga. Mungkin kekuatan polisi tidak sekuat yang mereka kira, jadi mereka tidak menggunakan senjata berat ini. Atau, apakah dia sudah menggunakannya di kantor polisi? Atau mungkin, atau nenekmu, cek. Zhao Yu mengutuk dirinya sendiri di saat kritis, terbangun dari keterkejutannya. Ini adalah senapan mesin berat. Dia tidak akan pernah melupakan mimpi buruk ditembak oleh senapan mesin di Pulau Jejak yang menakjubkan. Bahkan jika dia memiliki 10 rompi anti peluru yang tidak terlihat, dia pasti tidak akan mampu menahan tembakan senapan mesin yang dahsyat itu. Terakhir kali, jika bukan karena bola evakuasi darurat, dia pasti sudah tertembak berkeping-keping oleh senapan mesin. Pada saat ini, kedua teroris itu sudah menyiapkan senapan mesin berat mereka dan membidik Zhao Yu. Mereka akan menembak. Sialan, mata Zhao Yu membelalak, dan tanpa berpikir panjang, dia langsung berlari kembali seperti orang gila. Membaca di mibosnovel.com, silakan. Teroris yang memegang senapan mesin berat itu tertawa jahat dan menarik pelatuknya ke arah Zhao Yu. Dalam sekejap, api berkobar dan suara tembakan yang memekakkan telinga terdengar. Peluru yang kuat ditembakkan ke arah Zhao Yu seperti longsoran salju. Dalam sekejap mata, seluruh truk pikap tertutup hujan peluru yang dahsyat. Wah wah wah. Zhao Yu berteriak dan berlari kembali, tetapi dia berada di belakang pikap, jadi dia hanya bisa berlari ke atap. Tapi, memangnya kenapa kalau dia lari ke atap? Di saat kritis seperti itu, Zhao Yu tidak memikirkan apapun. Dia hanya ingin melompat keluar dari mobil dengan cepat untuk menghindari tembakan. Namun, pada saat kritis ini, terdengar klakson yang jelas di sebelahnya. Zhao Yu tiba-tiba melihat kereta api melewatinya di rel. Hah! Dalam sepersekian detik itu, Zhao Yu tiba-tiba melihat secercah harapan. Dia segera menggunakan peluncur pegas tak kasat mata, dan tepat saat senapan mesin berat itu hendak menelannya, dia melangkah ke atas truk pikap dan bergegas menuju kereta di sebelahnya. Tepat saat Zhao Yu melompat, peluru mengenai pikap itu, meninggalkan 1000 lubang di dalamnya. Peluru yang menderu itu begitu kuat sehingga hampir menembus seluruh mobil. Setelah satu putaran tembakan, truk pikap itu meledak dan seluruh mobil langsung terbakar. Ledakan, ledakan. Setelah mobil yang terbakar itu meluncur di tanah selama beberapa meter, beberapa ban pecah pada saat yang sama, dan mobil itu akhirnya terjun ke parit kering di sampingnya. Setelah mobil itu meledak, asap tebal mengepul dari jalan. Para teroris yang penglihatannya terhalang asap itu berhenti menembak. Ham. Melihat truk pikap itu jatuh ke dalam parit, para teroris yang ada di belakang truk itu tertawa puas. Pada saat itu, kereta api membunyikan klakson dan melaju melewati mereka.
Meskipun kecepatan kereta api tidak terlalu cepat, namun masih lebih cepat daripada mobil di jalan bergelombang karena bergerak di atas rel. Tepat saat para teroris itu saling menertawakan dan menurunkan kewaspadaan mereka. Tidak seorang pun menyangka bahwa sesosok tubuh akan tiba-tiba turun dari atas kereta. Sosok itu adalah Zhao Yu. Ternyata dia benar-benar melompat ke atap kereta saat ledakan terjadi. Akan tetapi, meskipun ide Zhao Yu bagus, melompat dari kereta bukanlah hal yang mudah. Meskipun ia telah menggunakan peluncur pegas tak terlihat untuk melompat ke atas kereta, ia melompat terlalu keras dan kehilangan keseimbangan setelah mendarat. Ia berguling ke sisi lain kereta dan hampir jatuh. Untungnya, ada deretan rak barang bawaan di sisi kereta. Dia memegangnya dengan tangan kanannya dan tidak terjatuh dari kereta. Namun, kereta itu melaju sangat cepat. Zhao Yu mencoba memanjat beberapa kali, tetapi dia tidak berhasil. Pada akhirnya, dia harus bergantung pada cangkir hisap yang tidak terlihat untuk naik ke atap gerbong. Akan tetapi, meskipun ia telah menggunakan kereta untuk menghindari peluru senapan mesin berat, ia masih berhasil menghindar. Akan tetapi, ia tidak membawa satu pun senjata sekarang. Bagaimana ia bisa melakukan serangan balik? Zhao Yu benar-benar menjadi gila. Dia melihat mobil teroris itu berada tepat di sebelah kereta, dan dia melompat keluar dari kereta tanpa ragu-ragu. Para teroris tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhao Yu masih hidup. Bukan saja dia tidak mati, tetapi dia juga tiba-tiba melompat dari kereta. Ini hanyalah khayalan belaka. Akan tetapi, betapapun konyolnya hal itu, Zhao Yu tetap melompat turun. Begitu Zhao Yufu mendarat di mobil, dia langsung melayangkan pukulan ke arah penembak mesin itu. Segera setelah itu, dia mendorong gagang senapan mesin berat itu sekuat tenaga. Senapan mesin berat itu langsung berputar cepat, dan laras panjangnya langsung mengenai wajah teroris lainnya. Hei! 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 Tamparan itu begitu tiba-tiba sehingga pria itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Ia terhuyung mundur dan jatuh dari mobil. Mobil melaju kencang, dan pria itu jatuh dengan kepala terlebih dahulu. Tidak ada kemungkinan dia masih hidup. Kemunculan Zhao Yu yang tiba-tiba menyebabkan kekacauan di dalam mobil, tetapi masih ada beberapa teroris yang bereaksi. Mereka berteriak dan menerkam Zhao Yu. Punggung Zhao Yu bersandar pada kokpit, dan dialah orang pertama yang menendang dagu pria itu. Pria itu menjerit dan jatuh tertelungkup. Saat dia jatuh, dia juga menjatuhkan teroris lainnya. Pria yang tadi dipukul Zhao Yu hingga terjatuh ke tanah, tiba-tiba berbalik dan mulai bertarung dengan Zhao Yu. Zhao Yu meninju dan menendang pria itu hingga ia tak bisa melawan. Namun pada saat itu, kaca kokpit tiba-tiba terbuka. Pengemudi itu memegang pistol dan menembak betis Zhao Yu. Wah! Zhao Yu terkejut dan segera melompat menjauh, lalu melihat orang yang telah melancarkan serangan diam-diam itu. Astaga! Untungnya, baju anti peluru tak kasat mata milik Zhao Yu masih berfungsi. Kalau tidak, dia pasti sudah dibunuh oleh Tian-Tian. Melihat rekannya menembak Zhao Yu, moral teroris itu pun meningkat pesat, lalu dia bergegas menyerang Zhao Yu lagi. Zhao Yu menekan kepalanya dan menendang betisnya dengan kaki kirinya, lalu memasukkannya telungkup melalui jendela yang menuju kokpit. Dengan cara ini, ia menghalangi pengemudi yang ingin menyerang dengan pistol. Persetan dengan nenekmu. Setelah mendorong orang itu masuk, Zhao Yu mengangkat kakinya dan menendang separuh tubuh orang itu ke kokpit. Namun, hidup tidak dapat diprediksi. Dengan tendangan Zhao Yu, orang yang dijejalkan ke kursi pengemudi menabrak pengemudi. Pengemudi kehilangan keseimbangan dan menabrak roda kemudi lagi. Pada akhirnya, mobil itu berderit dan menabrak kereta di sebelahnya. Pengemudi itu sangat ketakutan hingga hampir gila. Dia segera memutar balik setir, menyebabkan mobil itu membentuk huruf S besar di jalan, dan semua roda belakangnya terbalik. Wah! Akibat guncangan hebat mobil, Zhao Yu kehilangan keseimbangan dan terlempar ke depan sisi mobil. Ia tampak seperti hendak jatuh dari mobil. Saat Zhao Yu melambaikan tangannya, dia berhasil meraih senapan mesin berat itu. Demi menstabilkan mobil, pengemudi memutar setir lagi, menyebabkan Zhao Yu yang tengah memegang laras senapan terjatuh dari mobil.
Sialan, Zhao Yu dengan cepat berenang ke atas, menggoyangkan tubuhnya dan mencoba kembali ke dalam truk. Namun pada saat itu, seorang teroris menyerbu ke gagang senapan mesin berat itu dan menaruh tangannya di pelatuk, sambil mencibir ke arah Zhao Yu. Bab 1460, Bab 1459 jatuh lagi. Tidak. Melihat senyum dingin pria itu, Zhao Yu tahu apa yang akan dia lakukan. Meskipun Zhao Yu meletakkan kedua tangannya di laras senapan mesin berat itu dan tidak mengarahkannya ke moncong senapan, begitu pihak lain menarik pelatuk dan menembak, laras senapan mesin berat itu pasti akan menghasilkan suhu tinggi yang tak terbayangkan, yang pasti akan membakarnya. Namun, jika ia melepaskannya, ia pasti akan jatuh dari mobil. Karena mobil dan kereta api itu relatif dekat, begitu ia mendarat, kemungkinan besar ia akan terguling di bawah kereta api dan mati tanpa diragukan lagi. Jangan, melihat musuh hendak menembak, Zhao Yu tidak punya pilihan selain menggunakan pakaian api tak terlihat. Hasilnya, musuh telah menarik pelatuk tepat saat pakaian tahan api berhasil digunakan. Tut. Senapan mesin berat itu langsung meraung kencang, dan lidah api tiba-tiba muncul. Sederet peluru menghantam kereta. Kekuatan dahsyat itu tidak hanya membuat laras senjata menjadi panas, tetapi juga menimbulkan getaran yang kuat. Tubuh Zhao Yu bergetar hebat, dan giginya hampir patah. Yang lebih parah adalah suara senapan mesin berat itu terlalu keras. Peluru-peluru itu melesat melewati tubuh Zhao Yu saat ditembakkan. Suaranya memekakkan telinga, menyebabkan telinganya berdenging. Sedangkan untuk senapan mesin berat, banyak selongsong peluru yang keluar mengenai tubuhnya. Dia berada dalam situasi berbahaya. Tut. Di bawah tembakan yang ganas, Zhao Yu memegang erat laras senapan, tidak melepaskannya. Hal ini tentu saja membuat para teroris di dalam mobil merasa tidak percaya lagi. Setelah beberapa kali tembakan, seseorang bangkit dari mobil dan mulai memainkan aknya, ingin menembak Zhao Yu dari jarak dekat. Beberapa dari mereka bahkan mengambil parang dari suatu tempat dan ingin memberikan beberapa luka lagi kepada Zhao Yu. Membaca di mibosnovel.com, silakan. Cek. Pada saat itu, Zhao Yu masih memeluk erat laras senapan. Meskipun baju pemadam kebakaran itu tidak membakarnya, dia berada dalam situasi yang sangat buruk. Getaran hebat tadi telah menyebabkan organ-organ dalamnya bergejolak. Dia tidak dapat mendengar apapun karena suara tembakan yang dahsyat terus berlanjut. Melihat dirinya dalam bahaya, Zhao Yu tidak berani pelit dengan perangkatnya. Dia segera mengklik bilah perangkat, siap menggunakan kombinasi pamungkas pesawat dan jubah tembus pandang untuk membunuh mereka semua. Akan tetapi, saat Zhao Yu hendak menggunakan jurus pamungkasnya, terjadi kecelakaan lain. Mungkin karena mereka tidak berkomunikasi dengan baik sebelumnya, tetapi ketika pengemudi melihat bahwa senapan mesin berat itu tidak menggoyahkan Zhao Yu, dia memutar setir ke kanan dan membanting mobil itu ke kereta. Niatnya jelas. Dia ingin menjatuhkan Zhao Yu ke dalam kereta dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Secara logika, perilaku bawah sadarnya masih sejalan dengan logika tertentu. Namun, dia telah melupakan satu hal penting. Zhao Yu sedang memeluk laras senapan, yang lebih panjang dari Zhao Yu. Jadi, yang pertama jatuh bukanlah Zhao Yu, tetapi senapan mesin berat itu. Dentang, benar saja, saat dia semakin dekat ke kereta, laras senapan itu mengenai kereta berkecepatan tinggi itu, dan senapan mesin berat itu langsung berputar kencang, membawa Zhao Yu kembali ke gerbong. Berdebar, Zhao Yu segera melompat ke dalam mobil dan menggunakan serangan banteng klasik untuk menjatuhkan musuh yang memegang pisau. Karena kejadian yang tiba-tiba itu, pria itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum ia jatuh dari sisi mobil. Wahaha! Zhao Yu tiba-tiba kembali ke mobil, seolah-olah dia telah terlahir kembali dari api. Dia segera tertawa terbahak-bahak, lalu mulai bertarung dengan para teroris yang tersisa di dalam mobil. Hook kiri, terjadilah pukulan ke atas. Salah satu penjahat bertukar beberapa pukulan dengan Zhao Yu sebelum dia dipukul di wajah oleh Zhao Yu dan jatuh ke tanah di tempat. Ah! Seorang penjahat dengan belati bergegas mendekat dan mencoba menusuk dada Zhao Yu. Zhao Yu menghindar dan meraih pergelangan tangan pria itu. Kemudian,
dia menghantamkan lengan pria itu ke mobil, menyebabkan belatinya terlepas. Zhao Yu lalu menendang perut pria itu, membuatnya terpental. Tendangan itu begitu kuat sehingga setelah pria itu terpental, punggungnya membentur senapan mesin berat itu. Dengan bunyi dentuman, laras senapan itu terpental, dan dia jatuh ke tanah. Laras senapan kembali berputar dengan kecepatan tinggi akibat benturan tersebut, hampir mengenai teroris lainnya. Pria itu bereaksi cepat. Setelah menundukkan kepalanya untuk menghindari laras senapan, dia memegang senapan AK di tangannya dan siap menembak Zhao Yu. Akan tetapi, Zhao Yu telah menyadarinya, jadi dia segera menendang kembali senapan mesin berat itu. Laras senapan itu berbalik dalam sekejap mata, dan si teroris dengan cepat menghindar. Namun, memanfaatkan waktu ini, Zhao Yu sudah bergegas di depannya. Dia memegang laras senapan AK di kedua sisi dan mencoba mencekik si teroris dengan tangan kanannya. Pria itu berjuang keras, tetapi Zhao Yu tidak berhasil, dan mereka berdua mulai terjerat. Namun, jari telunjuk pria itu masih berada di pelatuk. Di tengah pertarungan, AK malah berputar dan melepaskan serangkaian peluru. Tut, tut, tut. Peluru beterbangan kemana-mana. Tidak hanya mengenai kokpit, tetapi juga mengenai musuh yang telah dirobohkan Zhao Yu sebelumnya. Pria itu menjerit dan berguling-guling di tanah kesakitan. Pada saat ini, musuh terakhir mengambil belati dan mencoba menusuk Zhao Yu. Zhao Yu tidak panik. Dia mengangkat tangan kirinya untuk memblokir serangan dengan AK-nya, lalu menendang pria itu. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan mencengkeram leher musuh yang memegang AK. Kemudian, dia dengan kejam membenturkan kepala musuh ke sisi mobil yang keras. Berdebar, orang itu bahkan tidak mengeluarkan suara apapun sebelum dia pingsan. Zhao Yu tertawa dingin, meraih senapan, dan menembakkan serangkaian peluru, membunuh teroris itu dengan belati. Setelah dipukuli, Zhao Yu terengah-engah dan batuk dengan keras. Siapa sangka saat batuk, ia malah mengeluarkan gigi yang berdarah. Mustahil. Dia bahkan tidak ingat kapan giginya tanggal. Pada saat yang sama, kereta api melaju kencang dan akhirnya menyalip mobil tersebut, melaju jauh. Baru saat itulah Zhao Yu menyadari bahwa telinganya berdengung, dan dia tidak dapat mendengar apapun. Namun, Zhao Yu tidak berani menunda, dia segera menarik baut dan memegang AK dengan erat. Meskipun musuh di truk telah dieliminasi, masih ada pengemudi di depan truk. Zhao Yu tahu bahwa pengemudi itu memegang pistol di tangannya, dan pakaian anti peluru tak kasat matanya telah kehilangan efeknya, jadi dia tidak boleh lengah. Namun, saat Zhao Yu sedang memikirkan cara menghadapi pengemudi itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa mobil yang ditumpanginya melambat. Setelah beberapa saat, mobil itu miring ke kanan dan berhenti di samping rel. Zhao Yu melihat ke bawah ke kursi pengemudi dan terkejut melihat AK telah menembak kepala pengemudi. Pengemudi itu tergeletak di roda kemudi, mati. Semenit kemudian, di mobil teroris terakhir yang melaju kencang di sepanjang rel kereta api, pemimpin yang bernama Ekunsai memperlihatkan ekspresi gugup yang luar biasa. Ia terus melihat ke kaca spion, tidak dapat memahami mengapa dua mobilnya yang berperalatan lengkap tidak dapat membunuh satu musuh pun. Namun sekarang, bahkan senapan mesin berat pun dikirim, tetapi mereka tidak dapat menghubunginya. Itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Pada akhirnya, ketika dia sedang merasa gelisah, dia mendengar suara seruan dari bawahannya di dalam mobil. Dia buru-buru menoleh untuk melihat, dan matanya hampir keluar. Mereka melihat truk pikap dengan senapan mesin berat itu telah kembali. Namun, kendaraan itu agak aneh. Kendaraan itu malah melaju mundur. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa orang yang berdiri di dekat senapan mesin berat itu bukanlah bawahannya, melainkan seorang pemuda berambut hitam dan berkulit kuning. Tidak. Pada saat itu, dia tampaknya mengerti apa yang akan dia hadapi, dan menjadi sangat takut. Tut. Detik berikutnya, deru senapan mesin berat terdengar dari jalan. Suaranya keras dan dahsyat. Dengan gema lembah, itu bahkan lebih mengerikan dan mengerikan.